Kalau mriki namung badhe matur bahwa khazanah Islam, pilihan-pilihan ibadah kados Mbah Nafik niku kathah sanget. Kula nu mboten nate gadah kenangan kalian Mbah Nafik kecuali guyon. Tong putih mawon nggih guyon. Bapak kula nggih tong putih mawon guyon. Manhaj nggih dados ibadah. Serius nggih wonten manhaj. Kula gadah sekian bukti riwayat teng Ihya niku wonten riwayat Inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la. Kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umat-umat pilihane Allah iku umat sing nak guyu ku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nazim nak guyu banter, senajan to ora dadi menteri agama. Saking syukure. Sause radido mutung perkara menteri agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng ngarepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya menteri pertanian kalau petani tidak nanam napa? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari napa karena menteri pertanian? Karena petani nandur napa? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena menteri agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga menteri pertahanan. Orang tidak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasib kon ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas. Nah, ra cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Nah, contoh dipaksa kon sak jam setengah. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas. Ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Terus, nah, pilihan-pilihan kados Mbah Nafik ceria itu. Banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekeki mangkel to ora? Kok koyok ora pati matur nuwun kan mboten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng. Sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak Mbah Nafik itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Coba ya sakniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad niku mboten nyindir sinten-sinten nggih biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka wong liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pangeran pernyataan iki. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli napa an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athir, sifat Allah itu pasti aktif.
Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Di wa annahu lan satemne Allah taala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi donya mbok ruwet kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah. Misalnya Allah punya sifat ar-razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badolah, ditinggal Mbah Mutamakin. Agama tetap jalan. Senajan sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah al-hadi. Allah kalau Allah al-hadi pasti masyarakat menjadi al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafidzah, mu'athirah. Jadi rasa pikir teman-teman dunia. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturannya da'it tadbir, dak ninggale sira at-tadbira ing ngatur donya. Fama qama bihi ghairu kala tukim bihi nafsak. Donya kuwi diurusi pangeran kira sak melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha gitu. Terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir, kon donya iki kenapa? Lembar. Saya gak ada cerita. Nah, Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger pek kula ki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Badolah. Niku guyon ngantos sampai kapundhut itu guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut guyon. Lapo aku mbok tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madhubin ilah, ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju, yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbak kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati tapi merondi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Ke zat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor bin Abdul Aziz itu mati. Sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah. Kaifiyah muamalah ma Allah dengan cara yang elegan, yaitu ceria. Jadi pilihan Mbah Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min sa'atin Allah, min sa'ati rahmatin. Terus kula suwun manjen iki di acara hormat Mbah Nafek. Semoga dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing meletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni iku copy paste, iku jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya. Ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang. Yang susah tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah. Yang senang setan, musuhmu. Mon jenengan milih mawon, nyeneng no kekasih jenengan. Nopo nyeneng no musuh jenengan. Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyenengno setan. Ya soleh. Jadi ya ono donga untuk teroris. Ya siapapun itu, yang penting gue dadi seneng mbek pangeran. Mulane kula nak donga iku rapati tenanan, gue yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga. Ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan? Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Nah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa setine dongane Nabi. Kenapa kok donga tenanan? Wah ora repot. Repot piye didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean
jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Bagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal haq, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas. Kalau terusakan. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidah, pasti muathirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan. Tapi kok cerita kancane iku ya guyu. Wah mau piring dibuang ning seru ya. Iku pas dibanteng piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang ning seru hebat. Guyu. Akeh diguyu mbek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifat nafidah. Sehingga dirinya hidayat ini akan ada ila yaumil qiyamah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdul bin Umar, kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dhamu minal ghunam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayi Allah khilafatahu wala dinahu wala kadawakad. Allah enggak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba jenengan pirsa kan? Agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin. Nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin, panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah, wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti mu'athirah. Tetes kula suwun manhat kados banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkefiyah. Termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune, nggih saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah tentu ekspresi enak itu ya guyon.
ceria. Wong menamuni Islam ku enak wong mbek merengut, tapi kan malaikat gak ngandel jadi. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok gremeng. Mulane kula yakin, Mbah Nafi niku parek pangeran niku barokah ceri. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu nahwu mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata tolaqatul wajhi atau talqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lho celeng. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiang-tiang toreko ijazahi ala bi zikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiang napa? Gowong nak seneng ku ridho mek kodok kodar. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya? Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak entuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok kodar. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir nek sing ra mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nanti mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah kok terjadi. Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti putih Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ini, atarohu ayyuk sokurhan. Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnatno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng. Jadi ahli sunnah aku seneng. Dibuli kaya apa seneng. Cuma saya repot ahli sunnah Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting. Tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah.
Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NO atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadim itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwajah an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kalau saat ini sakake Gus sampai Pak Said, mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakake ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadim. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo kubur. Bon kalau terus ngaji ini. Terus kalau suwun farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ya ono tetep sugih. Hebat buatan Indonesia. Oh niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya yang penting akibatnya ku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat sing mustajab. Terus jawabnya pangeran, nak wong ra maksiat, terus sifat ghafur ku tak gopo ya. Maksudnya kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane, jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih mun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbah Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho wong teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu dhaif ta hasan tabar ruwet. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten tentang Ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh, nek wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nek sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih, napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi. Tetap dalu-dalu ki nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula nu termasuk pengagum kitab
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. K.O. Fir'aun. Lalu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan nggak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu. Itu jenis al-jamalul akli, apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Itu jenis al-jamalul akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau ibu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong, darani stres, paham ya? Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewe? Karena dia menemukan al-jamalul akli atau al-iltizat al-akli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqo. Pantasnya pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo bako. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul hawadisi, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa? Punya Tuhan kemudian tersayi. Itu namanya al-jamalul akli. Itu juga menjadi halawatal iman. Niki masih sesuai kaidah. Saya itu jarang miyos kecuali kalah sepuh. Jadi yang ingin ngundang saya harus pernah sepuh. Baik itu nyata maupun ngaku-ngaku nih. Terus kalau Mas Nadif itu nyata karena Mas Nadif niku nak saking nasabe piyambak niku bin Mujib, terus gak ada Ibu Azizah binti Asnawi Raden. Tapi sakjane sepuh kula turunane Mbak Asnawi sepuh. Tapi nggih pernah ngalah nih, pun ngalah nih. Ngeten dados kula sangat pengenang kalian Mbak Nafek. 3 tahun sebelum wafat saya sering ditimbali diminta ngisi teng Mathaul Falah. Saya masih ingat betul ketika niku kula menolak karena unsur sopan. Sudah ada Mas Nadif, sudah ada guru-guru yang lain. Beliau ngendikan begini, hak kowe ora dulure Kak Sahal tok ya dulurku. Saya masih ingat kalimat. Karena memang setahu saya buyut saya kandung namanya Sofia. Sofia itu mbaknya Mbah Badiah. Mbah Badiah itu ibunya Ki Sahal Mahfud. Sehingga setahu saya ya saya di sini itu karena keluarga Mbah Sahal dari Nyai Badiah. Akhirnya Mbah Nafek menunjukkan silsilah saya karena Mbah Sofia punya ibu namanya Hafsah. Hafsah punya abah namanya Maksum. Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh punya ibu namanya Mbah Jiroh, Mbah Godek, terus binti napa? Mutamakin. Artinya kula kalian Mbah Nafek ini sami-sami dzurriyae sinten? Mbah Mutamakin. Akhirnya kula purun mucal teng Matolek, tapi disiasati kersane mboten sering, pokoke setahun pisan ping kalih kadang ngisi teng akhir sana ning pun kompromi. Di Basahal saya ngajar usul fikih di Mahat Ali karena nggih akan Lek Rozin, akan utamanipun Bunyai Nafis. Ya ngoten mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.